Kemarin, Presiden Jokowi memberi pidato kenegaraan sebagai pengantar Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025. Beberapa waktu kemudian, ada konferensi pers oleh Menko Perekonomian, didampingi oleh beberapa menteri. Dan yang memperoleh porsi terbesar dalam menjelaskan RAPBN 2025 adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Sebagaimana kemarin saya memberi komentar kepada pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN, kali ini saya juga ingin memberi komentar terhadap paparan Ibu Sri Mulyani. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa paparan saya kemarin maupun hari ini dan nanti, jadi komentar terhadap paparan Ibu Sri Mulyani saya bagi dua sesi, itu tidak bermaksud mengatakan bahwa angka atau paparan itu salah, tetapi lebih merupakan pembanding. Karena biasa dalam sebuah pidato kenegaraan atau paparan resmi menteri, itu umumnya meng-highlight, memfokuskan pada tahun-tahun terkini dan juga pada poin-poin yang dianggap menggembirakan, membanggakan, merupakan kinerja positif pemerintah. Itu wajar ya, tetapi kita sebagai masyarakat, sebagai pembelajar ekonomi tentu boleh memberikan pandangan. Nah, pandangan tentu harus berdasarkan data juga, gambaran yang misal dengan tahun yang lebih panjang, atau dengan perbandingan yang nadanya atau tone-nya tidak persis sama dengan seperti yang dikatakan Ibu Sri Mulyani. Nah, sebagai pembelajar ekonomi, saya ingin berbagi tentang pandangan saya terhadap apa yang dipaparkan oleh beliau. Kurang lebih begitu untuk kita bisa melakukan penilaian yang lebih objektif untuk semua. Nah, dalam paparan itu yang pertama kali diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani adalah tentang kondisi perekonomian, investasi, dan ekspor Indonesia. Yang diberi judul di slide-nya itu resilient atau lebih baik bahkan dibandingkan global. Resilient artinya berdaya tahan terhadap goncangan-goncangan yang dalam paparannya dijelaskan goncangan-goncangan sedang dialami oleh perekonomian global termasuk oleh Indonesia dengan sendirinya, tetapi ekonomi Indonesia itu resilient, berdaya tahan. Nah, bahkan daya tahan kita lebih baik dibandingkan secara umum rata-rata global. Nah, yang di-highlight dalam grafik itu ada tiga, satu soal pertumbuhan ekonomi, kemudian soal investasi, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan ekspor. Datanya diambilkan dari IMF ya, WEO, IMF World Economic Outlook, yang itu biasanya keluar April dan Oktober, yang ini dipakai data April 2024 yang lalu. Nah, ya dilihat gambar grafik sepintas, kita ambil dulu pertumbuhan ekonomi, memang betul kita lebih tinggi dari yang biru menunjukkan global, yang orange atau merah itu menunjukkan Indonesia. Tetapi kalau kita lihat kejadian 2023 ini dan kemungkinan besar 2024 lebih tinggi ini bukanlah kejadian yang spesial. Sebelum-sebelumnya kita memang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Jadi saya kira mengangkat bahwa kita lebih tinggi itu saya kira juga bukan sesuatu yang membanggakan. Apalagi nanti saya akan sodorkan grafik untuk tahun yang lebih panjang. Begitu juga dengan pertumbuhan investasi yang kita lebih tinggi dari global. Tapi kita mengalami masa tinggi itu sudah lama, tinggi yang bahkan kita sempat lebih rendah tahun-tahun kemarin, ini lebih tingginya tipis ya. Dahulu kita lebih tinggi. Jadi hanya berdasarkan grafik yang dipakai oleh Bu Sri Mulyani saja begini. Apalagi nanti kita kasih panjang. Maksud saya, ya apanya yang membanggakan dari hal semacam ini? Wong itu as usual sebenarnya. Begitu juga dengan soal ekspor. Nanti ekspor kita bahas tersendiri. Dalam slide berikutnya, Ibu Sri Mulyani menyoroti lebih jauh dari apa yang di slide sebelumnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap membanggakan. Nah, tetapi jika sebelumnya yang dipakai adalah data IMF, World Economic Outlook, yang ini data BPS. Nah, diambil data mulai dari tahun 2019. Dari situ nampak sudah terjadi kenaikan setelah mengalami penurunan di COVID.
Tetapi kita sebagai pembelajar ekonomi harus menariknya untuk tahun-tahun yang lebih panjang nanti. Apakah angka yang 2023 dan diproyeksikan 2024 serta direncanakan di target 2025 itu tinggi, kan seperti itu. Dan nanti kita akan dapat informasi bahwa itu biasa saja gitu. Jadi bukan sesuatu yang menunjukkan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Begitu juga ketika rinciannya disebut tentang konsumsi rumah tangga yang kata Bu Sri ini daya beli terjaga, inflasi terkendali, tenaga kerja meningkat, lalu investasi juga, infrastruktur pangan dan seterusnya. Lalu belanja pemerintah dianggap berkualitas, lalu ekspor meningkat, lalu terjadi transformasi ekonomi. Ini bisa kita soroti lebih dalam sebagai pembelajar ekonomi dengan data-data pendukung ya. Tetapi karena kita beri komentar singkat saja di beberapa ulasan saya di channel saya ini sudah saya tunjukkan bahwa hal-hal ini nada saya tidak sama dengan nada pemerintah. Kalaupun tidak buruk, bukan tidak membaik, tapi sebagian dari yang ini adalah sedang memburuk. Nah, begitu juga ada slide yang kembali menurunkan lebih luas tentang investasi ya. Jadi pertumbuhan investasi dalam versi BPS ya. Penambahan modal domestik bruto (PMTB), modal tetap domestik bruto. Jadi investasi ini dianggap juga sudah terjaga. Nanti kita lihat datanya yang lebih panjang ya. Kalau melihatnya hanya beberapa triwulan terakhir, ya kalau perbandingannya dengan COVID ini membaik. Tetapi karena pertumbuhan itu adalah year on year atau dari year on year terhadap triwulan sebelumnya, maka ini bias penurunan yang sudah dalam, sehingga kita harus lihat juga di masa-masa sebelumnya. Begitu juga dengan informasi tentang penanaman modal maupun kredit perbankan yang sudah 2 digit. Ini juga harus kita lihat, 2 digit dalam beberapa bulan, ya kurang lebih setahun terakhir, 2 digit artinya lebih dari 10% pertumbuhan kredit, itu lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Tetapi di 5-6 tahun sebelum atau sekurang-kurangnya pra-pandemi, itu memang sudah biasa kredit tumbuh 12-15%. Artinya belum kembali sebenarnya. Misal ini contoh saja. Nah baik saya ambil dulu satu-satu. Ini misalnya untuk tadi pernyataan bahwa Indonesia lebih resilient, lebih tinggi dari rata-rata global. Emang dari dulu begitu. Ini saya ambilkan dari data World Bank ya. Para pembelajar ekonomi bisa masuk ke web mereka. Yang merah adalah Indonesia, ya, yang hijau adalah rata-rata dunia. Ya dari dulu memang lebih tinggi kan, bahwa sekarang lebih tinggi sedikit, segini. Apa bedanya dengan sebelum-sebelumnya? Gitu ya. Artinya itu bukan berita sebenarnya. Kalau mau Indonesia melampaui tinggi sekali, rata-rata dunianya segini, kita sampai 8-10%, nah itu baru berita, maksudnya berita yang patut dibanggakan. Kalau ini, ya berarti kita tumbuh biasa saja sebenarnya. Nah, kalau kita ambil data BPS, ini dilihat gambar pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama era Presiden Jokowi, karena baik pidato Pak Presiden maupun Ibu Sri Mulyani secara verbal itu menyinggung-nyinggung selama 10 tahun era Pak Jokowi. Meskipun grafik-grafiknya tadi hanya 3-4 tahun terakhir, kita melihat bahwa ini sudah 5,2 ini. Padahal nanti realisasinya bisa 5,0 atau 5,1, bahkan bisa 4,9. Ditargetkan 2025 5,2. Secara rata-rata ini kan lebih rendah daripada sebelumnya. Zaman SBY itu 5,72. Kalau mau perbandingan dengan 2004 4,57. Ini juga kalau disambung lebih rendah. Kan ada COVID sih. Cuma kan ya bagaimanapun ini bukanlah prestasi dibandingkan masa Soeharto misalnya. Tidak ya. Jadi saya ingin mengatakan membanggakan pertumbuhan ekonomi 5% itu ya sama dengan seolah-olah saya naik kelas. Tapi ya nilai saya 6,2, 6,1. Di atas rata-rata sedikit lah. Dia bukan di atas batas kenaikan kelas. Jadi enggak. Saya termasuk yang berpendapat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di era Pak Jokowi tidak terbilang tinggi. Nah, tadi ada soal konsumsi rumah tangga yang katanya terjaga. Betul, tetapi lihat dalam beberapa tahun terakhir. Ya ini khusus triwulan 2, yang ini tahunan.
Jadi 2023 itu sudah lebih rendah dari 2022. Kalau yang ini triwulanan. Kenapa saya gambar triwulanan 2? Untuk menunjukkan tren bahwa nanti di tahunannya itu kurang lebih akan di bawah ini atau setara. Nah, dengan demikian kita mendapatkan angka di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tidak meningkat. Bolehlah dipakai kata-kata terjaga dan sedikit menurun. Itu yang tepat kalau menurut saya. Terjaga untuk tidak turun tajam, terjaga tapi turun sedikit. Begitu juga dengan investasi PMTB. Data yang sama dengan Ibu Sri Mulyani tadi, tapi saya panjangin. Yang tadi kan hanya 2-3 tahun. Apa yang terjadi? Yang biru ini ya, yang tahunan, yang merah ini baru triwulan 2. Ini juga untuk menunjukkan tren bahwa nanti sepanjang tahunnya nggak jauh dari ini. Apa yang terjadi? Bahwa pertumbuhan PMTB itu di era Pak Jokowi ini turun. Ini kalau dipanjangin lagi ke sana, itu aja pakai 2011, 12, 13 ya. Anggap saja era sebelum Jokowi. Yang sini lebih rendah. Memang lebih tinggi dari COVID. Mengapa kita dalam paparan selalu saja masih membandingkan dengan era setelah COVID? Dengan demikian kan seolah-olah ingin mengatakan sebetulnya baru proses pemulihan belum pulih kan kalau begitu. Dengan negara lain. Negara lain mau ambil yang mana kita? Beberapa negara tumbuh dengan baik sudah. Jadi saya kira tradisi pemaparan seperti ini perlu kita kasih pembanding ya. Bahwa sebenarnya dengan diri kita sendiri kita ini benar-benar membaik atau tidak. Jawabannya tidak kalau dari sini. Nah, lalu ekspor tadi. Betul sekali ekspor barang itu luar biasa. Sampai 52 bulan ini kita ekspor selalu tumbuh. Belum pernah terjadi. Oke. Tetapi jangan lupa bahwa yang dimaksud itu adalah perdagangan barang. Dalam transaksi internasional itu lebih relevan good and services, barang dan jasa. Data itu yang dipakai di internasional. Karena kita ekspor barang dan jasa. Bagaimana kalau jasanya ternyata ekspornya tidak tumbuh seperti barang, bahkan beberapa mengalami kontraksi beberapa jenis jasa. Nah, maka kita akan dapat angka ini di sumber Bank Dunia. Jadi ini pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Yang tadi diikuti pertumbuhan ekspor barang saja. Sama data luar negeri juga. Apa yang terjadi biasa saja kan? Tidak ada lompatan di mana ekspor barang dan jasa kita hebat enggak. Nah, bahkan yang lebih relevan itu membandingkan dengan data ekspor barang dan jasa setelah dikurangi impor barang dan jasa. Kalau ekspor barang dikurangi impor barang, kita surplus. Betul sekali. Tetapi ketika ekspor barang dan jasa keseluruhan dikurangi impor barang dan jasa keseluruhan, kita lebih sering defisit. Nah, namanya transaksi berjalan. Oke, di tahun 2021 dan 2022 kita surplus. Karena tadi memang ekspor barang pada 2 tahun itu cukup kuat. Nah, kembali juga harus didetailnya apa? Mengapa ekspor barang kita, umpama kita terima argumen ekspor barang meningkat. Ternyata yang meningkat adalah satu batu bara. Yang utama ya, kedua CPO, ketiga logam mulia. Nah, kalau sudah begini kita bicaranya apakah dia keberlanjutan, apakah dia memiliki multiplier efek pengganda positif terhadap ekonomi rakyat, itu jadi perbincangan juga. Beda nih kalau yang meningkat itu adalah ekspor tekstil, ekspor industri makanan dan minuman, ya dan seterusnya yang lebih bermultiplier efek itu beda. Tetapi baiklah saya terima data bahwa ekspor naik, tapi ekspor barang dan jasa naiknya biasa saja. Kemudian kalau dikurangi impor barang dan jasa, nah, tradisinya sudah mulai kembali ke negatif. Jadi lebih banyak impornya. Kalau kita ambil gambar yang lebih pendek waktunya seperti ini. Ini biru mengulangi yang di atas tadi. Nah, yang khusus orange saya gambarkan untuk triwulan 1 baru itu datanya. Nah, bahwa sudah trennya sudah turun nih. Triwulan 1-nya sudah segini. Karena ini kan hanya 1 triwulan. Ini akumulatif ya. Maka yang biru ini, transaksi ini ada kemungkinan nanti bisa 3, 4, atau 5 miliar dolar defisitnya. IMF malah menduga sudah sampai 7 sampai 8. Nah, maka dengan demikian kita mengalami defisit kembali impor barang dan jasa kita. Tuh. Lalu dalam paparan yang lain, Ibu Sri Mulyani mengemukakan soal perlindungan sosial. Jadi maksudnya anggaran perlindungan sosial, program perlindungan sosial yang didukung oleh anggaran yang cukup besar.
itu menopang rumah tangga miskin, rentan artinya yang hampir miskin ya. Lalu juga kelas menengah dapat, dipaparkanlah data-data ini, dijelaskan cukup panjang lebar. Dibagi 3 yang diberi contoh, ada bansos, itu terdiri dari PKH, sembako, PEP, PBE, JKN. Ada yang subsidi dan kompensasi BBM listrik, lalu ada PPN yang dibebaskan. Ini ingin menggambarkan bahwa seluruh program perlindungan sosial dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini berdasarkan desil ya. Desil 1 sampai dengan desil 10. Ya boleh juga kita pakai data ini. Tetapi kalau kita lihat dari ini, jadi dan sudah secara eksplisit diakui oleh Ibu Sri Mulyani tadi bahwa tetap bermasalah dalam ketepatan sasaran. Jadi ketepatan sasaran itu bisa orang yang harusnya dapat tidak dapat. Nah, itu orang yang seharusnya tidak dapat memperoleh, itu yang orang-orang kaya. Jadi ini panjang ceritanya. Tapi saya melihat arahnya adalah karena soal PPN dibebaskan itu dinikmati oleh kelas menengah, maka ini nanti menjadi alasan etis ya bahwa itu akan dihapuskan. Karena itu ini perlu dikaji lebih jauh kalau menurut saya. Ya, cuma ini berarti juga sebuah pengakuan. Kalau begitu perlinsos ini untuk 40% ke bawah apa untuk seluruh rakyat Indonesia? Kalau untuk seluruh rakyat Indonesia bagaimana proporsinya? Begitu ya. Nah, lanjut lagi dari perlinsos yang demikian efektif mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim. Saya kurang tertarik bicara tingkat kemiskinan ekstrim ini karena memang ya nanti kita lain kali kita baca. Yang ini saja yang umum. Selalu dengan cara begini yang ditonjolkan adalah persentasi penduduk miskin. Kita harus mengingat para pembelajar ekonomi yang relevan dalam hal kemiskinan dan pengangguran itu orangnya, bukan persentasinya. Jadi bisa saja persentasinya turun, orangnya bertambah kan karena penduduknya bertambah. Karena itu kita harus lihat. Meskipun ternyata nanti memang jumlahnya pun menurun. Cuma kita lihat saja data lebih panjang. Nah, ya begini. Selama 10 tahun itu menurun kurang lebih 3,06 juta orang turun ya. Dari sisi persentasi turun sebesar kurang lebih berapa ini 2,20 persen poin, 2,2 persen poin. Ya, apakah itu prestasi? Ya prestasi menurunkan. Tapi boleh dong kita bandingkan dengan sebelumnya. Berapa persen poin sebelumnya, berapa juta berhasil diturunkan sebelumnya. Tentu semakin sedikit orang miskin, lajunya kan melambat itu wajar. Tetapi slope-nya kemiringannya itu sudah bicara sendiri. Loh, kalau begitu, apa yang mau kita pastikan dengan penurunan ini? Itu harus seperti itu, bukan prestasi, tapi as usual kerja pemerintah ya harus begitu gitu loh. Apalagi kalau kita tambahkan dengan anggarannya. Ini hampir 500 selama 5 tahun terakhir, sebelumnya 300. Kalau kita jumlahkan dari 2015 sampai ke sini 2024, itu tidak kurang dari 4.000 triliun mungkin. 4.000 triliun selama 10 tahun era Pak Jokowi, perlinsos. Hasilnya apa? Hasilnya mengurangi 3,06 juta orang miskin. Berarti satu orang lebih dari 1 miliar kebutuhan. Selama 10 tahun ya, bukan tiap tahun. Kalau begitu ada indikasi lain dong di sini. Ada soal pemborosan perlinsos atau ketidaktepatan perlinsos. Saya tidak ingin membatalkan yang dinyatakan oleh Presiden maupun Ibu Menteri Keuangan, kemiskinan mengalami penurunan. Jumlahnya berkurang, presentasinya berkurang. Tetapi pada saat yang bersamaan itu tidak sebagus periode sebelumnya. Terus yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup besar. Apakah dengan biaya sebesar itu, dengan program sebanyak itu, mengapa hasilnya cuma segitu? Kira-kira begitu pertanyaan kritisnya. Lalu juga Bu Sri Mulyani mengatakan kontribusi transfer ke daerah itu efektif menurunkan ketimpangan antar daerah, meningkatkan kemandirian desa. Ini tentu perlu pembahasan sendiri ya. Tapi kita hanya ingin mengingatkan nanti apa benar transfer ke daerah itu, ini belum ada angkanya ini, meningkat selama era Pak Jokowi. Lalu dalam hal desa mandiri, ini kita juga harus pelajari apa pengertian desa mandiri. Memang betul kalau dilihat sepintas, desa mandiri itu ada indeksnya yang dikeluarkan oleh BPS, sementara juga ada indeks pembangunan desa oleh Kementerian Desa.
Tetapi kalau kita lebih jeli melihatnya, tetap saja berbeda kemajuan desa dengan kesejahteraan orangnya tidak persis sama. Satu variabel tapi tidak seluruhnya. Jadi ini kan masih harus dilihat lagi dengan penduduk miskin di desa bagaimana nanti seperti itu. Nah, maka saya memiliki data yang sederhana bahwa selama era Pak Jokowi, transfer ke daerah tuh porsinya menurun, gitu loh. Kan belanja pemerintah itu ada yang pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah. Dari data pemerintah sendiri termasuk RAPBN yang 2025 yang baru diumumkan, ini R-nya, itu porsinya tinggal 25%. Ketika Pak Jokowi memulai, itu porsi ke daerah itu 32,28%. Dan di tengah-tengah ini sudah termasuk BOS dan gaji guru ya. Jadi saya tidak tahu bahwa apalagi tadi dari penjelasan juga bahwa daerah harus begini-begini itu ada arahannya. Jadi ditransfer tapi bisanya untuk ini. Jadi ruang gerak untuk daerah melakukan kebijakan sendiri itu makin sempit. Nah lalu ada data lalu desa makin mandiri. Ya kita harus lidiki yang dimaksud desa mandiri itu seperti apa, berapa banyak dan potretnya seperti apa. Kajian-kajian tentang desa itu kurang menyeruak ke publik. Sebenarnya ada, saya dapat informasi ada, tapi tidak banyak terpublikasi luas. Mungkin ini buat para pembelajar ekonomi menarik ya. Apa benar desa-desa itu, desanya bisa jadi jalannya sedikit lebih bagus, ada WC, mohon maaf ya saya sebut WC atau beberapa fasilitas. Tapi yang lebih urgent adalah apakah produksi masyarakat desa tersebut meningkat? Apakah pendapatannya meningkat? Apakah mereka, anak-anak mudanya lebih jadi pengen di desa dibandingkan pergi ke kota karena desanya sudah mandiri? Misal begitu. Oke, kita lewati lagi. Lalu ada soal daya saing. Kemiskinan sudah kita bahas tadi, ketimpangan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga, pengangguran nanti kita bahas. Lalu ada jalan tol beroperasi meningkat. Nah, sayang saya tidak tampilkan data bahwa mengapa Bu Sri Mulyani tidak menampilkan jalan yang non-tol. Ternyata pertumbuhan jalan non-tol meskipun datanya sampai 2022 itu lebih sedikit dibandingkan era Pak SBY. Jadi yang banyak jalan tolnya. Nah, jalan tol kan ada masalah yang berbeda dengan jalan nasional yang bukan tol, di mana harus berbayar, di mana pengelolaannya juga sebagian cukup besar diserahkan kepada swasta atau BUMN. Jadi prestasi untuk menunjukkan jalan tol beroperasi itu saya kira berlebihan untuk menunjukkan bahwa daya saing meningkat. Dan indeks daya saing kita ada informasi, tergantung kita memakai data yang mana dari lembaga internasional. Beberapa tahun ini ada beberapa data yang menunjukkan meningkat, tapi ada juga yang stuck dan ada yang bahkan memburuk. Nah, lalu juga ada slide yang mengklaim bahwa selama 10 tahun ini terjadi penyerapan tenaga kerja 21,3 juta orang. Jadi penciptaan lapangan kerja segitu. Dan khusus 3 tahun terakhir 11,1. Nanti kita lihat, itu kan penciptaan lapangan kerja. Angkatan kerjanya yang bertambah berapa? Kalau yang bertambah misalnya 21,5, terserap 21,2, 0,2 tidak terserap. Dan yang sebelumnya sudah menganggur kan, ini tentu orangnya bisa beda, tetapi secara statistik, kalau begitu, penciptaan itu tidak mencukupi. Tapi angka persentasi pengangguran, nanti dulu, persentase ini terhadap total angkatan kerja, bukan terhadap orang yang bekerja. Jadi bisa saja bekerja meningkat, tapi persentasinya meningkat lebih cepat, kurang lebih begitu. Ini kita nanti akan lihat, ini saja nih. Nah, tadi data yang dipakai adalah data Februari. Saya pakai data Agustus dengan alasan Agustus sampelnya lebih banyak. Data Agustus 2024 belum ada. Selama era Pak Jokowi memakai data Agustus, tentu baru sampai 2023, itu memang terjadi penurunan tingkat pengangguran secara persentasi. Tetapi secara jumlah orang justru bertambah 60.000 orang. Artinya tadi, kalau memakai data menciptakan lapangan kerja 21,3, yang bertambah 21,9. Tapi ini data Agustus ya, sedikit geser angkanya. Jadi persoalan lapangan kerja bukanlah sesuatu yang membanggakan, apalagi lihat slope dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya tidak begitu setuju kalau bahwa era Presiden Jokowi ini adalah era yang
yang berhasil dalam soal ketenaga kerjaan. Betul mengurangi jumlah penganggur, presentasi pengangguran, tapi tidak dengan jumlah penganggurnya. Belum lagi kita bicara detail-detailnya. Lalu ini yang paling monumental ya, bahwa karena temanya menuju Indonesia emas, itu maka kita nanti akan berharap 2045 dengan rata-rata 6,8% per tahun. Simulasi ini juga harus kita olah ya, bahwa ukuran yang batas yang menaik ini kalau yang dipakai oleh World Bank itu adalah GNI, bukan GDP ya, GNI, metode atlas per kapita. Ya selisih-selisih dan mungkin kita bisa buat simulasi, tetapi angka 68% dan batas ini berdasarkan GNI per kapita metode atlas, ini tidak menurut saya harus kita belajar ekonomi harus melihatnya lebih presisi. Nah, apalagi dengan asumsi 6-8%, RAPBN 2025 hanya menaruh 5,2. Dan di sana juga ada kerangka menengahnya nanti yang juga di bawah ini loh. Kalau begitu, ketika kita butuh, sebutlah kita terima ini, argumen ini terima, meskipun saya menduganya harusnya 8-10 ya. Kita ambil 6-8 itu 7. Loh kalau memang 7, kenapa tahun-tahun kemarin, tahun ini, tahun berikut, itu kelihatannya hanya bisa 5. Kalau begitu kita nggak bisa sampai dong. Pakai argumen pemerintah sendiri. Kurang lebih begitu ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa yang saya sampaikan ini hanya sekedar pembanding dengan alasan bahwa Ibu Menteri Keuangan lebih menekankan pada data-data 2-3 tahun terakhir dan kemudian meng-highlight beberapa yang bisa ditafsirkan dengan nada yang lebih positif. Sementara saya memberi pembanding dengan data yang lebih panjang dan dengan sudut pandang yang mengurangi lah, mendiskon arti positif pernyataan-pernyataan tersebut.